Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Sobirin, NIM saya 2101111000179, akan mempresentasikan teori asal mula terbentuknya suatu negara. Di sini saya mengambil literatur dari buku yang berjudul Ilmu Negara by Sri Kusriya. Baik, kita lanjut. Nah, pada pendekatan kajian tentang awal mula terbentuknya negara, itu terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan faktual, dan yang kedua adalah pendekatan teoritis. Pendekatan faktual sendiri sangat menekankan pada kenyataan sejarah, yaitu bahwa kenyataan sejarah negara dapat dibentuk. Nah, faktor-faktor pembentuknya itu adalah pendudukan. Dan yang kedua adalah melepaskan diri dari negara itu. Yang ketiga, peleburan atau fusi. Yang keempat itu adalah pemecahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit lebih mengulas tentang yang pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis sendiri itu asal mula terjadinya negara, baik menurut pemikir Barat maupun dalam pandangan pemikir Islam. Jadi, di pendekatan teoritis itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, teori terbentuknya negara berdasarkan pemikir Barat, dan yang kedua, teori terbentuknya negara berdasarkan pemikiran Islam. Teori terbentuknya negara berdasarkan pemikiran Barat itu ada beberapa lagi. Kita lanjut. Nah, yang pertama itu teori terbentuknya negara berdasarkan teori teokrasi, atau yang bisa kita sebut teori ketuhanan. Teori ini dimulai sejak permulaan abad pertengahan. Pandangan hidup sangat dipengaruhi oleh pandangan agama, apalagi setelah agama Kristen menjadi agama resmi negara. Nah, menurut pandangan teori ketuhanan ini, segala sesuatu yang ada di dunia itu harus atas kehendak Tuhan. Nah, negara itu juga harus memiliki hakikat atas kehendak Tuhan. Baik, tokoh yang menganut teori ini salah satunya adalah Agustinus yang hidup pada zaman tahun 354 sampai 430 Masehi. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah teori perjanjian. Teori perjanjian sendiri dasar pemikirannya adalah manusia dalam keadaan alamiah atau sivitas naturalis. Yakni sebelum terjadinya negara, ya manusia itu mengadakan perjanjian terlebih dahulu untuk mendirikan negara. Salah satu tokoh pemikir dari teori ini itu adalah Grotius yang hidup pada tahun 1583 sampai 1645. Kita lanjut lagi. Yang ketiga itu adalah teori golongan atau teori kekuatan. Dalam pemikiran teori ini, itu golongan yang kuat akan menindas golongan yang lemah. Jadi, Karl Marx mengatakan bahwa negara adalah hasil pertanggungan antara kekuatan ekonomis, dan negara adalah alat pemeras bagi mereka yang lebih kuat terhadap yang lemah. Nah, teori ini juga dianut oleh salah satu tokoh yang bernama Harold Jelaski. Baik, kita lanjut. Yang keempat adalah teori garis keturunan. Teori ini menerangkan bahwa negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar, kemudian bersatu membentuk negara. Berarti dari dia kawin sampai dia beranak cucu, nanti akhirnya menjadi suatu suku atau negara. Lanjut. Yang kelima adalah teori organis. Teori organis sendiri itu negara disamakan dengan makhluk hidup. Penganut teori ini yaitu salah satunya adalah Nicolas de Causa yang hidup pada tahun 1401 sampai 1464. Yang keenam adalah teori historis atau teori evolusi. Nah,
Intisari teori Storch atau teori evolusioner ini ialah bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia pada zaman itu. Dan yang terakhir adalah teori alamiah. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles bahwa negara adalah ciptaan alam, kodrat, jadi ya sudah menjadi takdir gitu, negara ini terbentuk. Dan yang kedua itu adalah pemikiran dari terbentuknya suatu negara dalam pemikiran Islam. Teori asal mula negara ini itu ada 4 tokoh yang mengemukakan pemikiran tentang pemikir Islam ini. Yang pertama Ibnu Rabi, bahwa dia menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan yang kedua adalah Al-Farabi yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Jadi sama-sama terlahirnya gotong royong itu di sini. Yang ketiga Al-Mawardi yang menyatakan antara rakyat dan imam atau kepala negara terdapat sesuatu kontrak atau perjanjian secara sukarela yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah Imam Ghazali bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.